Kalau kita mengatakan bahwa ketika hijrah itu hati-hati dalam bergaul, itu adalah suatu perkataan yang betul. Kenapa? Karena tadi oleh Nabi Muhammad SAW sudah digambarkan bahwa bahayanya orang, bahayanya kalau kita salah dalam pergaulan. Jadi jangan mengatakan, oh, saya beriman, saya bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Hijrah, itu sudah kita tahu bahwa hijrah itu perpindahan tempat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berniat untuk hijrah, maka kita harus betul-betul secara keilmuan faham tentang hijrah dan siapa orang yang mesti kita dekati. Jangan sampai kita hijrah kemudian kita salah dalam bergaul. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW bahwa kalau kalian ingin melihat siapa orang, ya, siapa seseorang itu, maka lihatlah siapa temannya. Ya, sehingga diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kalau orang bergaul dengan orang soleh itu diibaratkan seperti dia bergaul dengan seorang tukang dagang parfum, ya, pedagang parfum, kecipratan wanginya, kecipratan harumnya. Tapi ketika orang bergaul dengan orang yang soleh, orang yang salah, bukan soleh tapi salah, maka itu ibarat orang bergaul dengan tukang pandai besi. Minimal kalau tidak kecipratan oleh cipratan panasnya besinya, minimal baunya itu kena. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ketika hijrah itu hati-hati dalam bergaul, itu adalah suatu perkataan yang betul. Kenapa? Karena tadi oleh Nabi Muhammad SAW sudah digambarkan bahwa bahayanya orang, bahayanya kalau kita salah dalam pergaulan. Jadi jangan mengatakan, oh, saya beriman, saya bertakwa, saya kuat imannya, saya tidak akan terpengaruh. Ketika bergaul dengan orang yang salah, kemudian kita lagi turun iman kita, kan yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman naik dan turun. Ketika iman kita turun, lalu kita dalam keadaan masalah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak kuat. Kita tidak tahan. Yang menyatakan awalnya dulunya imannya kuat, tetapi pada waktu itu pas naasnya mungkin ya, hari naasnya lah, kemudian kita futur. Kalau sudah futur, semakin jauh futur, semakin jauh, maka semakin jauh juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan ulur terus min haitsu la ya'lamun, daripada yang dia tidak ketahui. Jadi kalau orang bermaksiat, hati-hati. Orang bermaksiat kemudian dia mendapatkan nikmat terus dari Allah, maka dalam ayatnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari yang mereka tidak ketahui. Iya, nikmat. Ini nikmat, punya mobil, punya motor, punya harta. Oh, bisa, inilah jabatannya tinggi, dihormati. Tapi tadi sanastadrijum, terus oleh Allah diulur. Sehingga pada suatu titik Allah turunkan azab pada orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, pertama yang harus Anda lakukan adalah, ya, who is he? Siapa dia? Siapa teman Anda? Siapa yang Anda deketin? Anda bergaul dengan siapa? Anda sudah hijrah nih ya. Yang dulunya tidak pernah sholat, lalu hijrah. Seperti filosofi air, yang awalnya keruh menjadi bening, maka Anda sudah hijrah. Siapa teman Anda? Ya. Ketika Anda sudah hijrah, tapi Anda tetap berteman dengan orang yang suka judi, contohnya. Ya, suka judi. Akhirnya ke bawah lagi. Saya sering mendapatkan klien yang dia itu, mohon maaf, merokok. Kemudian dia berniat ingin berhenti merokok.
Suatu saat diterapilah dia, lalu berhenti merokok. Sebulan dia tahan tidak merokok, berhenti. Lalu kemudian dia berkunjung ke rumah teman, ngobrol kesana kemari. Nah, dia merokok temennya, kemudian ditawarin, cukup sekali aja lah. Ini nyoba sekali satu, mulai itu muncul lagi perasaan nikmatnya, muncul lagi. Akhirnya malah menjadi tambah parah dia merokoknya. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Jadi kalau misalkan antum sekarang hijrah dari dunia perjudian, maka jauhi totalitas. Maka pada kali ini bahwa hijrah kita itu ya judulnya ini kalau dikatakan adalah hijrah totalitas, ya perubahan totalitas. Jangan setengah-setengah. Hijrah itu jangan setengah-setengah. Dalam momentum satu Muharram ini dijadikan sebagai hijrah kita totalitas. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Kenapa? Kalau setengah-setengah ibarat ini. Kalau setengah-setengah isinya kosong, isinya berisi. Ya, setengahnya kosong, setengahnya kosong, setengahnya berisi. Kalau dibalikan, yang berisi jadi kosong, yang kosong jadi berisi, terus dibolak-balik seperti itu. Jadi tidak ada kepastian. Kalau kita kan kalau dicintai seseorang, pinginnya itu full, gitu. I love you full. Kita kalau dicintai seseorang itu pinginnya kan maksimal. Dan Allah tuh menginginkan kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ayatnya kan jelas. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas sepenuhnya. Nah, maka di sini ketika memaknai satu Muharram dengan makna hijrah kita, apa refleksi antum nih di tahun 1444 Hijriah ini, maka gunakan sebagai hijrah totalitas. Yang dulunya ribawi, hijrah totalitas kan. Ya, jangan kecipratan sedikit pun. Yang dulunya bermalas-malasan, hijrah totalitas. Maka terus semangat. Ya, di awal apa tadi? Dekati orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena mereka minimal akan memberikan nasihat ketika Anda lalai. Ketika teman-teman lalai, mereka memberikan contoh. Minimal kalau tidak memberikan nasihat, mereka akan memberikan contoh. Adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak menegur, ya ke masjid. Ya mungkin gak enak atau gimana. Tapi minimal dia berangkat dan memberikan contoh. Anak kan tidak enak. Dia ke masjid, masa saya enggak? Kan gitu ya. Itulah kalau Anda bergaul dengan orang yang soleh. Tapi kalau orang bergaul dengan orang yang salah, maka yang terjadi kebalikannya. Dia akan dibawa santai, nanti aja lah. Gitu ya. Dengan terang-terangan dia memberikan sugesti yang negatif pada Anda. Nanti aja lah, belum juga qomat. Nanti aja lah, belum juga tahiyat. Kan? Sehingga Anda sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nikmat gitu ya. Menjalankan maksiat itu nikmat kok. Ini gini nikmat ya, banyak uang, banyak segala macam. Tapi tadi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan sekarang kalau Anda tidak hijrah dengan segera, sekarang kita di akhir zaman dan kita lihat dunia dan kita lihat bagaimana di media sosial, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mirisnya melihat seperti yang terjadi saat ini, di mana riff yang namanya privasi. Ya, riff yang namanya privasi. Tidak ada lagi privasi sekarang itu. Orang sudah menikah, ya, dia artis-artis menikah, lalu kemudian bermesraan di kamar tidur, saling pelukan, lalu kemudian memamerkan kekayaan, dapat sekian miliar, ya, anaknya punya tabungan sekian miliar. Bayangkan coba. Di mana privasinya? Sudah tidak ada privasi. Sedangkan dalam Islam mengatur privasi itu. Bertamu saja itu ada waktunya. Jangan bertamu pada subuh, jangan bertamu pada zuhur, pada isya. Kenapa? Karena menjaga privasi. Privasi lah ya kita bahasakan. Nah, sekarang sudah hilang itu. Sudah tidak ada privasi. Bagi orang-orang yang mengombar-ombarkan. Cuman sebagian orang yang paham, ya maka itulah kita harus pandai-pandai dalam bergaul itu supaya kita paham. Ini menjaga auratnya, ini menjaga privasi, ini menjaga dirinya. Gitu. Coba kalau Anda punya data, KTP dan lain sebagainya dicuri sama orang lain, mau tidak? Tidak mau kan? Data Anda dicuri sama orang lain. Nah, sekarang Anda punya yang harus Anda rahasiakan. Tubuh Anda, aurat Anda. Kan aurat itu sesuatu yang harus ditutup. Karena begini, manusia itu tidak lepas daripada bungkus, ya, daripada bungkus.
tulang dibungkus oleh daging, daging dibungkus oleh kulit. Coba bayangkan kalau Anda sedang tidur, lihat suami Anda tanpa kulit, apa yang terjadi? Takut kan? Tulang hungkul. Nah, maka di dalam Islam itu dibungkus supaya apa? Memuliakan. Nah, tubuh yang sudah rapi oleh Allah supaya lebih indah lagi dibungkus dengan pakaian yang menutupi aurat. Itu sudah Allah atur. Ternyata manusia tidak sadar membuka auratnya, membuka sesuatu yang harus dirahasiakan dan ditutup kecuali pada pasangan. Ya itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu ketika Anda berniat hijrah saat ini, ya totalitaskan hijrah Anda. Geng motor hijrah menjadi soleh, maka ikuti ya biker-biker yang soleh, ikuti biker-biker yang sudah hijrah juga. Jangan sampai Anda belum kuat pondasi Anda, ilmu Anda, lalu saya sudah hijrah, saya sudah sholat, Anda masih gabung di antara biker-biker, ya akan ke bawah lagi. Ditawarkan karena apa? Setan tidak ingin Anda berbuat baik. Setan tidak mau Anda hijrah. Setan tidak mau Anda menjadi lebih baik. Setan pinginnya kita itu apa? Menjadi buruk. Dalam surat Al-Hijr kan dia katakan, qala ya rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabbi, karena engkau telah mengecap aku sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan buat indah ini dunia. Saya akan goda manusia dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya digoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Siapa orang yang ikhlas? Orang-orang yang melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam artian hijrah totalitas. Sudah, masalah dunia Allah Subhanahu wa taala atur semuanya. Ya. Oleh karena itu di materi yang sekarang saya sampaikan bahwa jadikan satu Muharram sebagai sarana momen untuk hijrah, dan hijrahnya totalitas sepenuhnya. Udkhulu fis-silmi kafah, sepenuhnya pola pikir, fisik, hati, akidah, semuanya hijrahkan totalitas, fokus mempelajari ajaran-ajaran Islam dan lakukan praktekan itu ya. Lalu kemudian untuk menuju ke sana maka Anda harus pilih teman. Itu yang sederhana ada judul. Sederhana. Anda pilih teman, siapa yang dia mengajak Anda kepada kebaikan, maka dekatilah. Lalu kemudian Anda konsultasi, sharing bersama dia ya. Lalu kemudian Anda ikut kepada jalannya gitu ya. Di antaranya para anbiya, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai semuanya. Allahu a'lam bissawab. Sekali lagi sharekan video ini dan Anda dapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Sedikit pun kebaikan akan Allah catat, sedikit pun keburukan Allah pun akan catat. Maka ini suatu hal yang sepele, sebarkan dan Anda mendapatkan yang lebih daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.